Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, marilah kita sebelum membuka pelajaran kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tema indahnya saling membantu. Subtema yang pertama membaca surat Al-Maidah ayat 3. Kedua, mengartikan surat Al-Maidah ayat ketiga. Ketiga, menulis surat Al-Maidah ayat ketiga. Dan yang keempat, membahas kandungan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Surat Al-Maidah adalah salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk dalam kelompok surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ciri surat Madaniyah adalah ayat dan suratnya panjang-panjang. Tidak seperti surat Makiyah yang ayatnya pendek-pendek. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan merupakan surat yang kelima di dalam Al-Quran. Nama surat Al-Maidah diambil dari ayat ke-112 yang berarti hidangan makanan. Surat ini disebut juga dengan Al-Uqud yang berarti perjanjian. Kata Al-Uqud terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya perjanjian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah dan kepada sesamanya. Membaca surat Al-Maidah ayat 3. Lafal surat Al-Maidah ayat 3 adalah sebagai berikut. Silakan perhatikan Ustadz Pak untuk membaca surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Dalam membaca ayat panjang seperti di atas, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cara membacanya. Antara lain sebagai berikut. 1. Agar bacaan tetap fasih, perhatikan cara pengucapan huruf makhraj dan juga tanda bacanya tajwid. Perhatikan mana yang termasuk izhar atau idgham. Tanda matnya semua harus sesuai dengan tanda bacanya. Perhatikan tanda waqaf atau berhenti yang ada sebelum berakhirnya hayat. Tanda-tanda tersebut ditulis kecil di bagian atas barisan ayat. Tanda-tanda tersebut diantaranya adalah huruf lam, huruf jim, mim, dan qola. Silakan anak-anak untuk mempelajari, mengulang-ulang bacaan tersebut sehingga menjadi lancar dan benar. Mengartikan surat Al-Maidah ayat ketiga. Mari kita mengartikan per kata atau per kalimat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga agar lebih mudah untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat diharamkan alaikum atas kamu al-maitatu bangkai, waddamu darah, walahmul hinzir dan daging babi, wama uhilla li ghairillah dan hewan yang disembeli atas nama selain Allah, wal munkhaniqatu dan yang tercekik, wal mauquzatu dan yang dipukul, wal mutaraddiyatu dan yang jatuh,
wan natihatu, dan yang ditanduk, wa ma akala subu'u illa ma zakkaitum, dan yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya, wa ma zubiha 'alan nusubi, dan yang disembelih untuk berhala, wa antastaqsimu bil azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, zalikum fiskun, itu semua adalah kefasikan, dosa besar. Selanjutnya, al yauma, pada hari ini, ya'isal ladzina kafaru, orang-orang kafir telah putus asa, min dinikum, untuk mengalahkan agamamu, fala takhsyauhum, janganlah kamu takut kepada mereka, wahsyauni, dan takutlah kepadaku. Al yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, wa atmamtu alaikum, dan telah kucukupkan kepadamu nikmati, nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Famanitturra fi makhmasatin, tetapi barang siapa terpaksa karena kelaparan, ghaira mutajanifil li ismin, tanpa sengaja berbuat dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menulis surat Al-Maidah ayat ketiga. Sekarang cermatilah bentuk-bentuk huruf surat Al-Maidah ayat 3, baik yang berbentuk tunggal maupun yang berubah-ubah ketika ditulis di depan, di tengah maupun di belakang kalimat. Setelah kalian belajar membaca, mengartikan dan menulis surat Al-Maidah ayat 3, silakan hafalkan ayat tersebut. Ajaklah teman sebangku kalian untuk menyimak hafalan kalian, untuk bersama-sama saling memperhatikan hafalan. Selanjutnya, yang terakhir, subtema yang terakhir, kandungan surat Al-Maidah ayat ketiga. Secara umum, kandungan surat Al-Maidah ayat ketiga adalah tentang jenis makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jenis makanan yang diharamkan adalah: pertama, bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Kedua, binatang lain yang haram dimakan adalah binatang yang matinya bukan karena disembelih, seperti dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Binatang-binatang ini dapat berubah menjadi halal jika sempat disembelih terlebih dahulu sebelum mati. Ketiga, jika seseorang terpaksa atau darurat karena kelaparan dan tidak menemukan makanan lain yang halal, maka boleh memakan binatang di atas, yang penting bukan sengaja untuk melanggar larangan Allah. Anak-anak kelas 6 sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak harap kalian dapat membaca, memperhatikan, dan menonton video ini sehingga kalian dapat memahami secara keseluruhan kandungan surat Al-Maidah ayat ketiga. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.